Perkenalkan kami dari kelompok 5 mata kuliah perilaku keorganisasian. Dengan video ini kami akan mempresentasikan materi kami yaitu yang berjudul pengambilan keputusan. Sebelumnya perkenalkan nama saya sendiri Siti Nurholila, kemudian ada rekan kelompok saya yaitu Tri Utami dan Supri Siregar. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan suatu pendekatan terhadap suatu masalah, pengumpulan fakta-fakta, dan data penentuan alternatif untuk pengambilan tindakan yang paling tepat. Keputusan bisa juga diartikan sebagai proses penelusuran masalah yang berawal dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, hingga pada terbentuknya kesimpulan atau rekomendasi. Nah, nantinya rekomendasi itulah yang selanjutnya dipakai dan digunakan sebagai pedoman basis dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, begitu besarnya pengaruh yang akan terjadi jika seandainya rekomendasi yang dihasilkan tersebut terdapat kekeliruan atau adanya kesalahan-kesalahan yang tersembunyi karena faktor ketidakhati-hatian dalam melakukan pengkajian masalah. Kemudian di sini ada pengertian keputusan menurut Stephen Robbins. Menurut Stephen Robbins, pengambilan keputusan adalah inti dari manajemen dalam organisasi yang dilakukan oleh pimpinan untuk mengambil suatu pilihan yang harus dilakukan untuk kebaikan bersama. Jadi menurut Stephen Robbins ini, seorang pemimpin dalam pengambilan keputusan memiliki gaya masing-masing, yaitu yang pertama ada gaya mengarahkan. Gaya pengambilan keputusan ini menggunakan pemikiran yang cepat dan tegas untuk menemukan solusi pada suatu masalah. Seorang pemimpin dengan gaya keputusan ini memiliki keunggulan dalam komunikasi verbal. Biasanya mereka adalah orang-orang yang rasional dan logis. Rasional di sini yaitu diartikan sebagai gagasan yang muncul karena suatu pemikiran yang mengandalkan logika sehingga mengarah pada jalan pemikiran yang masuk akal. Kemudian yang kedua ada gaya analitis. Pembuat keputusan dengan gaya analitis ini memiliki tingkat kehati-hatian yang cukup tinggi dalam menganalisis suatu permasalahan hingga pengambilan keputusannya. Dan mereka itu adalah seorang pemikir yang hati-hati dan mudah beradaptasi. Mereka akan bersedia meluangkan waktu yang lama untuk mengumpulkan segala informasi untuk membentuk suatu kesimpulan. Dan yang ketiga ada gaya konseptual. Di gaya konseptual ini, mereka yang membuat keputusan dengan gaya konseptual adalah pemikir yang mencakup gambaran besar yang kemudian berani untuk mengambil resiko. Pembuat keputusan konseptual akan siap menantikan apa yang bisa terjadi jika keputusan tersebut dibuat. Pemimpin dengan gaya ini merupakan seorang yang kuat dalam membuat keputusan jangka panjang. Kemudian yang keempat ada gaya perilaku, yaitu sebuah gaya perilaku pengambilan keputusan yang berfokus pada hubungan lebih dari tugas. Hal ini mengevaluasi perasaan orang lain sehingga sebagian dari proses pengambilan keputusan mereka. Perilaku pengambilan keputusan memiliki toleransi yang rendah terhadap ambiguitas dan bloku sosial saat mereka mengevaluasi solusi. Selanjutnya ada jenis-jenis keputusan. Keputusan terbagi menjadi dua, yaitu keputusan terprogram dan tidak terprogram. Keputusan terprogram dibuat sebagai respon terhadap permasalahan yang timbul di organisasi. Keputusan memesan kembali kertas dan perlengkapan kantor lainnya saat persediaan menurun, itu merupakan keputusan terprogram. Keputusan terprogram lainnya berkaitan dengan jenis keahlian yang dibutuhkan untuk memenuhi posisi tertentu. Untuk pusat pemesanan kembali, untuk pemesanan manufaktur dan pelaporan terpisah untuk pengeluaran di atas 10% dari anggaran. Setelah manajer memformulasikan aturan keputusan ini, para bawahan dan lainnya dapat mengambil keputusan guna membebaskan manajer dari tugas lainnya. Dan adapun keputusan tidak terprogram atau non-programmed decisions diambil sebagai respon dari situasi yang unik, tidak terjelaskan dengan baik dan sebagian besar tidak terstruktur, serta memiliki konsekuensi penting bagi organisasi. Banyak keputusan tidak terprogram melibatkan perencanaan strategis karena ketidakpastiannya tinggi dan keputusan bersifat kompleks. Jadi keputusan ini merupakan keputusan yang tidak terjadi berulang-ulang dan yang tidak selalu terjadi. Yang mana informasi untuk pengambilan keputusan ini tidak mudah untuk didapat dan tidak mudah tersedia dan biasanya berasal dari lingkungan eksternal. Selain itu, tantangan yang umumnya dihadapi perusahaan yaitu tidak adanya sistem mengintegrasi monitoring karyawan secara real-time dan akurat. Sehingga perusahaan juga harus membuat keputusan-keputusan yang dapat dibedakan berdasarkan pembuatan keputusan dalam kondisi kepastian, kemudian pembuatan keputusan dengan kondisi resiko, yaitu manajer mengetahui besarnya probabilitas setiap kemungkinan hasil
tetapi informasi lengkap tersedia. Lalu juga ada pembuatan keputusan dalam ketidakpastian, yaitu manajer tidak dapat mengetahui probabilitas mengenai tingkat keberhasilannya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi berikutnya. Pengaruh perilaku dalam pengambilan keputusan. Pada dasarnya, perilaku mencakup segala tindakan, sikap, dan reaksi yang dilakukan oleh individu dalam situasi tertentu. Ketika datang ke pengambilan keputusan, perilaku dapat memiliki pengaruh signifikan pada proses dan hasil. Berikut pengaruh-pengaruh perilaku yang dimiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan, antara lain: 1. Tata nilai. Pengaruh tata nilai dalam pengambilan keputusan dapat terjadi, mulai dari mengenali masalah sampai dengan tahap implementasi dan evaluasi. Misalnya, seorang manajer akan mengambil keputusan yang etis atau tidak etis dipengaruhi oleh nilai yang dimilikinya. Nilai-nilai tersebut mempertimbangkan hak-hak orang lain, sehingga dapat berpedoman pada nilai-nilai luhur yang memenuhi standar perilaku atau mempertimbangkan tanggung jawab hukum, ekonomi, dan etika. Kedua, kepribadian. Pengambilan keputusan dapat mempengaruhi faktor psikologis seperti sikap, kepercayaan, dan kemampuan maupun pengalaman. Ketiga, kecenderungan risiko. Dalam pengambilan keputusan ini, cenderung dapat menghindari risiko yang rendah atau risiko yang tinggi. Dalam hal ini, orang akan lebih berani dan inovatif mengambil risiko dalam keputusan kelompok dibandingkan sebagai individu. Keempat, potensi timbulnya disonansi. Setelah keputusan sudah dibuat, kemudian timbul kecemasan atau keraguan terhadap keputusan tersebut. Apabila disonansi terjadi, cara yang terbaik adalah dengan cara mengakui bahwa telah terjadi kesalahan dalam bentuk pengambilan keputusan. Selanjutnya, proses pengambilan keputusan. Maksud dari proses pengambilan keputusan, memilih tindakan yang terbaik dan paling sesuai berdasarkan pemahaman dan evaluasi yang cermat terhadap situasi atau masalah yang dihadapi. Hal ini melibatkan pemahaman terhadap situasi atau masalah, mengumpulkan informasi yang relevan, dan memiliki tindakan yang dianggap sesuai. Adapun langkah-langkah dalam pengambilan keputusan antara lain: 1. Menetapkan tujuan dan sasaran. Beberapa metode untuk mengenali masalah perlu proses pengambilan keputusan dalam bervariasi tergantung pada konteks dan kompleksitas situasi yang dihadapi. Misalnya, petunjuk historis, metode perencanaan, dan mengenali masalah berdasarkan persepsi orang lain. Kedua, identifikasi masalah. Di dalam identifikasi masalah, dapat menghasilkan alternatif pada saat situasi yang membutuhkan pengambilan keputusan. Hal ini sangat diperlukan untuk memahami dengan jelas apa yang perlu dijelaskan atau ditingkatkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tri Utami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Utami ingin melanjutkan presentasi dari Kak Supri. Yang ketiga, memilih alternatif. Di dalam menentukan alternatif, kita harus memilih alternatif yang terbaik atau dengan nilai yang tertinggi. Maksud di sini adalah ketika tiba waktunya untuk bisa membuat suatu keputusan, pastikan bahwa adanya risiko yang menempel pada keputusan yang dipilih atau alternatif lainnya. Dengan memilih suatu kombinasi dari berbagai alternatif, setelah sepenuhnya memahami informasi serta potensi risikonya. Yang keempat ini, implementasi keputusan. Untuk mendapatkan efektivitas implementasi, manajer mensosialisasikan keputusan tersebut. Ada 3. Yang pertama, manajer memastikan kepada orang-orang untuk memahami apa yang harus mereka lakukan. Yang kedua, memberi motivasi kepada orang-orang yang merealisasikan keputusan. Yang ketiga, manajer menyediakan sumber daya yang dibutuhkan seperti SDM dan peralatan. Maksud di sini yaitu setelah keputusan diambil,
dan harus melibatkan suatu kegiatan mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan serta mendapatkan dukungan dari karyawan dan para pemangku kepentingan. Mengumpulkan orang lain yang setuju dengan suatu keputusan yang diambil adalah komponen kunci untuk melaksanakan rencana secara efektif. Yang kelima, pengendalian dan evaluasi. Ada dua. Yang pertama, pengendalian perlu dilakukan untuk mengetahui realisasi keputusan apakah sesuai dengan perencanaan. Yang kedua, evaluasi untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan sampai sejauh mana hasilnya. Maksud di sini adalah langkah penting ini namun paling sering diabaikan dalam proses pengambilan keputusan adalah mengevaluasi keputusan. Apabila suatu keputusan yang diambil tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan, segeralah tinjau kembali dan telusuri secara runtut apa yang menyimpang dan tidak sesuai. Selebihnya hanya itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.